Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sekarang sedang bersama saya Bapak Edi Santoso selaku Ketua Pelaksana PK2 Maba Fakultas Ilmu Komputer 2015. Menurut Bapak Edi, sebenarnya apa sih tujuan PK2 yang diadakan di Filkom ini, Pak? Ya, intinya PK2 Maba itu mengenalkan jadi adik-adik calon mahasiswa baru ya, itu di dunia kampus itu bagaimana, termasuk sistem akademiknya bagaimana, kemudian organisasi kemahasiswaannya bagaimana, termasuk juga sarana prasarana yang ada di lingkungan fakultas seperti itu, sehingga nanti selama kuliah itu bisa dikatakan tidak ada kesulitan untuk mengikuti proses belajar mengajar, kegiatan organisasi yang ada di fakultas. Intinya mengenalkan bagaimana perkuliahan di Filkom ini ya, Pak? Bukan hanya perkuliahan, macam-macam sebenarnya. Oh, iya. Jadi intinya nanti adalah seperti yang disampaikan oleh ketua, ini teman-teman bisa mengeksplor kemampuan masing-masing sesuai dengan kesukaan ya, passion atau kesenangannya masing-masing. Ini bisa mengembangkan diri ya, seperti itu. Kemudian apa Pak perbedaan dari PK2 tahun ini dengan PK2 sebelumnya, Pak? Kalau dari sisi perbedaan ini yang mungkin hampir sama dari sisi konsep ya. Konsepnya sama, jadi pola pendampingan. Kemudian yang kalau misalnya dari sisi kepanitiaan, kita sebenarnya ada aturan yang baru dari Dikti itu adalah 10% dari jumlah peserta. Kemudian juga dari sisi pesertanya lebih banyak dari tahun lalu. Tahun lalu sekitar 1.000, nggak sampai 1.100 ya kalau nggak salah ya. Tahun ini 1.371. Ya sekitar itu. Itu mahasiswa kita tahun ini berarti asumsinya banyak mahasiswa yang dapat ulang. Biasanya kan ada 15% itu untuk cadangan, bagi ada yang nggak daftar ulang. Ini berarti mungkin sangat banyak sekali yang melakukan daftar ulang. Kemudian setelah kegiatan hari ini selesai, apakah seluruh sasaran yang Bapak ingin sampaikan di PK2 ini telah tercapai dan apa harapan Bapak untuk para maba? Kalau untuk pengenalan awal saya kira insya Allah tercapai. Cuma tidak cukup berhenti di situ. Jadi ini yang belum sebenarnya kalau dari sisi akademik bisa nanti secara online itu juga bisa ngecek bagaimana aturan dan seterusnya itu ada di web. Cuma yang saya harapkan ini adalah terkait dengan perlombaan baik nasional maupun internasional, kita masih tertentu saja bidangnya, misalkan Inekta ya, Imagine Cup ya, kemudian Gemastik. Tapi PKM, nah ini yang masih sangat-sangat minim. Makanya tadi dari Pak Rektor yang pada saat mengunjungi kita itu menyampaikan dengan jumlah mahasiswa yang sekitar 4.000, mestinya PTIK atau Filkom itu bisa punya sampai 400 proposal untuk PKM. Nah ini yang kita tantangan buat kita, jadi untuk proposal yang makin lama makin banyak dan berkualitas. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah lolos PIMNAS 1, meskipun 1 tapi cuma saya kira juga prestasi yang bagus karena dari beberapa tahun sebelumnya kita belum pernah ada yang lolos sampai PIMNAS. Tapi kalau didanai rata-rata 10-12 judul didanai dari Dikti itu sudah. Jadi dengan adanya mahasiswa-mahasiswa baru ini Bapak berharap semakin ke depannya ini Filkom akan semakin dikenal lebih baik lagi gitu Pak ya. Betul. Semakin maju juga. Iya, kemudian untuk bertambahnya jumlah mahasiswa yang begitu banyak Pak, apakah fasilitas yang kita tahu nih ada gedung baru dan pergantian ruangan dan sebagainya ini, apakah semuanya itu akan diusahakan untuk secepatnya dapat selesai atau bagaimana Pak? Oke, ini kita rencana ada 2 gedung baru ya, dan yang lain mungkin nanti bekas Politeknik juga itu ada Setpam Direktorat, insya Allah mungkin nanti 5 gedung itu untuk layanan terpadu sama gedung rektorat.
yang sebelahnya yang bekas Poltek ini. Karena target insya Allah tahun ini, akhir tahun ini mesinnya Poltek itu bisa pindah ya targetnya. Tapi kita belum tahu juga kesiapan yang di Subhan. Jadi tetap diusahakan agar jangan sampai perkuliahannya jadi berjalan. Iya betul. Dan kita kemarin ada yang gedung mau dirobohkan, kita minta dari Pak Tris, jadi minta supaya ditunda dulu. Yang dekatnya musola itu. Jadi dari sisi manajemen kita berusaha untuk memfasilitasi seluruhnya, baik dosen maupun mahasiswa, sehingga bisa nyaman di kampus dengan segala daya dan upaya ya. Termasuk ini gedung ini ya mungkin ya dengan segala daya dan upaya dan keterbatasannya ada itu tetap untuk bisa segera digunakan ya Pak. Apalagi kalau misalnya untuk kegiatan mahasiswa, Iya. kita harus misalkan harus ke gedung lain kan juga biayanya juga lebih tinggi. Iya Pak. Mungkin itu saja yang saat ini bisa saya tanyakan untuk Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ya. Demikian wawancara langsung saya dengan Bapak Edi selaku Ketua Pelaksana PK2 Maba tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kegiatan PK2 mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komputer yang terbagi menjadi 2 sesi ini tentu meninggalkan beberapa kesan. Sebagai mahasiswa baru, tentu mereka mempunyai beberapa alasan dan tanggapan mengenai mengapa mereka tertarik menimba ilmu di dunia IT, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang. Berikut adalah 2 di antaranya. Hari ini merupakan hari terakhir PK2 Maba Filkom 2015. Sebanyak 1.371 maba telah mengikutinya dengan baik. Ingin tahu kesan-kesan mereka? Mari bersama display kita ikuti. Mari. Boleh tahu namanya siapa? Desi. Namanya Desi. Yang satunya namanya? Rofi. Namanya Rofi. Selama mengikuti PK2 Maba selama ini, bagaimana kesan-kesan kamu tentang PK2 Maba di sini? Kesan saya PK2 Maba Filkom di sini itu sangat bagus karena sangat mendidik, gitu, memperkenalkan tentang masa perkuliahan. Kayak yang sebelumnya saya ketahui kan aspek-aspek biasanya nggak jelas. Gitu. Kalau di sini kan jelas, bermanfaat. Oh, bermanfaat. Terus kenapa kamu sendiri memilih Filkom dan jurusannya adalah Informatika. ya? Kenapa memilih informatika dan memilih Filkom? Karena Filkom kan berkaitan dengan IT kan, bidang IT itu sangat berguna gitu bagi kehidupan. Dan saya juga memang tertarik. Oh, memang tertarik untuk IT. Kalau kamu sendiri kenapa kok memilih kuliah di Filkom dan memilih jurusan informatika? Jadi memang dari kecil sudah minat dari kayak komputer itu sudah minat, jadi mungkin cocok bagi saya di sini. Terus bagaimana kesan kamu tentang PK2 Maba selama hari ini? Mungkin biasanya kalau ospek-ospek lainnya ada ajang pembodoannya atau yang lain-lain, tapi kalau di sini sangat membantu bagi maba-maba di sini. Sangat membantu ya. Ya. Jadi kalian merasa terbantu ya untuk ospek kali ini. Ya. Terus pesan kalian tentang ada hashtag Hello World Filkom juga, Hello World 2015 itu seperti apa? Mungkin membantu untuk Filkomnya sendiri agar semakin eksis. Ya, semakin eksis Ya. dan juga menarik untuk kalian ya. Ya. Ya sudah. Nama tadi adalah Rofi. Rofi dan Desi. Oke, terima kasih dan selamat mengikuti perkuliahan di Filkom. Kegiatan PK2 Maba Filkom 2015 memang telah usai. Namun ada begitu banyak panitia yang terlibat di belakangnya yang ikut mendukung kesuksesan acara tersebut. Mari bersama display kita saksikan. Kita akan masuk ke ruang panitia. Hari ini udah malam, tapi inilah bentuk kerja keras mereka. Halo panitia, apa kabar? Pada capek ya? Di sini adalah ruangan para panitia yang mereka gunakan selama 2 hari ini untuk mengurus adik-adik maba kita 2015. Langsung saja bersama ketua panitianya kita akan sedikit ada interview. Ketua panitianya. Namanya
siapa ya, Mas? Ya, nama saya Bayaki, Pak. Bayaki dari Dari jurusan jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi angkatan 2013. 2013. Kalau boleh tahu seluruh panitia ini jumlahnya ada berapa sih? Jumlahnya seluruh panitia ada 100. Ada 100. Terus perasaan Bayaki sendiri menjadi kapel PK 2 tahun ini seperti apa? Oke, perasaan saya di sini sangat senang sekali tentunya. Dan yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada seluruh support, termasuk lembaga semuanya. Dan juga saya sangat berterima kasih pada lembaga pers. Dan juga saya berterima kasih banyak kepada seluruh anggota panitia saya, yang dimana mereka semua sudah bekerja sama, sudah memberikan sebuah teamwork yang sangat bagus gitu ya, sehingga acara kita berjalan. Kemudian apa sih perbedaannya PK 2 tahun ini dengan PK 2 tahun-tahun sebelumnya? Perbedaannya sangat signifikan sekali. Yang pertama adalah perbedaannya sekarang konsepan acara dari mahasiswa, dan yang kedua seluruh panitia sudah dipercayai oleh dosen untuk membina adik-adiknya. Lalu yang ketiga adalah acara kita ada selfie-selfie-nya, dan juga untuk hashtagnya adalah Hello World 2015. Itu yang membuat perbedaan di tahun ini. Kalau harapan kamu sendiri setelah acara PK 2 ini selesai, harapan kamu kepada maba itu seperti apa? Ya, harapan saya kepada maba tentunya maba di sini bisa beradaptasi selama 4 tahun, dan mereka bisa berakhlak baik, dan juga mereka bisa akademik lancar, dan kegiatan kemahasiswaan ini tetap berjalan dengan semestinya. Oke, begitu saja dari Bayaki. Terima kasih Bayaki. Mungkin ada satu yang mau memberikan kesannya sebagai panitia. Boleh? Ya, sama siapa? Namanya siapa? Eko, Dari jurusan? dari jurusan informatika Angkatan? angkatan 2013. Kalau kesannya sebagai panitia selama ini? Kesannya ya sangat nggak capek sih. Kalau capek ya pasti, tapi kita di sini kerja sama tim, kerjasamanya juga sangat ikhlas, sangat keras juga, jadi enak lah. Ya, terima kasih ya Mas Eko ya. Demikian liputan Dimensi pada sore hari ini tentang kegiatan panitia setelah kegiatan PK 2 ini selesai. Terima kasih untuk para panitia dan sampai jumpa. Tepuk tangan semuanya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.